Di-share dulu linknya. Iya. Assalamualaikum, Mulia Pak Parjo. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Baru berdua ya? Iya, Pak. Bentar, Pak. Kita tunggu yang lain ya. Siap. Udah mulai yang interview? Belum datang ya? Konsumen Bapak gimana? Maafin saya kalau naik 5 nih. Iya. Malkis 3 Sukro 2 Neng. Malkis 3 Sukro 2. Oh iya udah. Makasih Neng. Makasih. Pak Dindin, mampir ke kantor Salut yang ada di Amansari. Mampir, Pak Dindin. Main. Ya. Main kalau lewat. Siap. Kantor Ini masih yang ada di Salut. Yang di Salut Amansari. mana ini? Salut Pagi Jaya. Oh, kirain teh yang lokasinya.
Kira tuh yang di Dengklok. Iya. Siap. Kalau lihat mobil merah parkir, kita mampir. Iya. Betul. Bu Jenny kok nggak pakai baju oranye? Ibu Puji juga sama. Saya lagi kurnet. Oh gitu. Saya mau sekolah, Pak. Apa sekian? Hmm. Bapak Ibu ngopi. Ngopi nih sama kacang. Pak Parjo, kita mulai aja ya. Silakan. Siapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhillahu fala mudhiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati Bapak Fasilitator, Bapak Ade Saripudin, Bapak dan Ibu pengajar praktek, Bapak Sarman dan Ibu Samirah, serta rekan-rekan CGP senasib dan seperjuangan yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan ribuan nikmat, mulai dari nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian CGP hingga modul 3.3, yaitu dalam kesempatan ruang kolaborasi menyampaikan hasil diskusi kelompok. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita sedang mempelajari bagaimana menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, atau kita katakan saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan ownership. Dalam proses pembelajaran mereka lewat suara, pilihan, dan kepemilikan.
inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Dan hal itu kemarin sudah kita buatkan rancangan bagaimana kita akan mengembangkan kepemimpinan murid yang begitu panjang kita diskusi, berbagi praktik baik dari setiap individu dengan keunikan sekolah yang berbeda, ya akhirnya dapat kita simpulkan dalam sebuah kelompok yang insya Allah nanti akan kita tuangkan dalam diskusi kelompok. Agar kita mendapatkan keberkahan kegiatan kita pada hari ini, mohon keikhlasan dan keriduannya kepada Bapak Dindin Wahyudin Hidayat untuk memimpin doa. Oleh sebab itu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Haji Suparjo atas kesempatannya pada saya untuk memimpin doa pada pertemuan terakhir ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai rukul di rukul 3.3 pertemuan terakhir, yaitu diskusi, agar kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ya Allah, tiada kata yang pantas kami ucapkan dan kami haturkan selain rasa syukur yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Amin. Engkau telah menyampaikan kami di penghujung kegiatan tatap maya ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kegiatan kami ini kegiatan yang Engkau ridhoi, ya Allah, serta membawa berkah pada kami, serta menambah ilmu dan wawasan kami, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, di modul 3.3 ini kami dituntut untuk sejatinya menjadi pemimpin, ya Allah. Kelak jika kami ditakdirkan jadi pemimpin, jadikanlah kami pemimpin yang amanah, ya Allah. Amin. Yang dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya hanya takut kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang maha pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap segala kelemahan dan kekurangan kami, ya Allah. Amin. Maka dari itu kami memohon ampun, ya Allah, kepadamu atas kekhilafan kami selama ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas doa, atas kesempatannya, atas doa yang telah kita panjatkan, semoga segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dindin yang sudah memimpin doa kita untuk kegiatan pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Fasilitator, dipersilakan untuk menyampaikan arahan dan masukan mungkin materi yang akan kita lakukan diskusi pada sesi ini. Kepada Bapak Ade dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Parjo. Sebelumnya saya ingin mengecek terlebih dahulu, apakah suara saya terdengar?
Terdengar Pak. Jelas, Pak. Baik. Dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sarman, Bu Samira sebagai pengajar praktik yang selalu membersamai para CGP-nya. Juga Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali melalui tatap maya secara virtual, dan ini adalah pertemuan yang terakhir Bapak Ibu ya, tidak terasa sih ya. Kita melewati banyak hal ya, tantangan juga dinamika yang terjadi secara program ya, secara general pendidikan ataupun juga secara individu masing-masing dari Bapak Ibu sekalian. Namun atas segala kesabaran juga kekuatan ya, keistiqomahan kita mampu bertahan dan tetap survive sampai detik ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba untuk share screen terkait dengan pertemuan terakhir di ruang kolaborasi kedua modul 3.3. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Nah ini udah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita memasuki di ruang kolaborasi modul 3.3 tentang pengelolaan program berdampak pada murid, sesi 2, yaitu sesi presentasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, modul 3.3 tentang pengelolaan program berdampak pada murid, sesi pembelajaran ruang kolaborasi diskusi, jumlah jam pelajarannya adalah 3 JP, fasilitator saya sendiri. Capaian pembelajaran yang kita harapkan dari modul ini Bapak Ibu, guru penggerak mampu merencanakan, menginisiasi, dan mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid berbasis data dan bukti. Nah, adapun secara umum modul ini capaiannya adalah yang pertama, CGP menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, CGP mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Dan yang terakhir, CGP dapat menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Kemudian, capaian khusus dari modul ini, modul 3.3, yang pertama, CGP mampu membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang kedua adalah CGP mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Nah, ini adalah agenda kita Bapak Ibu pada hari ini. Pembukaan, review pembelajaran modul, aktivitas sesi 2, refleksi aktivitas pembelajaran 2, dan penutup. Ini pembagian waktunya. Tadi kita sudah membukanya, ya, berdoa bersama-sama. Dan ini tujuan pembelajaran. Saya bacakan kembali Bapak Ibu. Yang pertama, CGP dapat membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid secara berkelompok, itu ya. Yang kedua, CGP mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Ini kesepakatan belajar kita Bapak Ibu, ya, kesepakatan belajar yang terakhir di pertemuan Rukol 2 modul 3.3. Oke Bapak Ibu, saya langsung masuk ke teknis ya Bapak Ibu.
Jadi secara teknis, panduan presentasinya adalah yang pertama, Bapak Ibu nanti masing-masing kelompok silakan mempresentasikan gambaran umum program atau kegiatan yang promosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kurang lebih 30 menit, Bapak Ibu ya, silakan dimaksimalkan. Satu kelompok 30 menit. Nah, kemudian yang kedua, setiap kelompok memberikan komentar positif atau saran terhadap hasil presentasi kelompok penyaji dengan ketentuan apa yang paling menarik dari presentasi yang disampaikan, silakan ya ditanyakan. Apakah gagasan program yang disampaikan dapat diimplementasikan? Bagaimana keterlibatan murid dalam program tersebut? Boleh dikaitkan dengan materi tentang voice ya atau suara, pilihan, atau kepemilikan murid yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, apa ide atau saran yang dapat membantu pelaksanaan gagasan program kelompok tersebut agar menjadi lebih baik? Tentu masukan yang konstruktif. Nah, baru yang terakhir nanti diunggah hasil tugas kelompoknya secara individu di LMS yang sudah disempurnakan atas dari masukan-masukan konstruktif dari kelompok lain. Saya kira sebagai arahan memulai diskusi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jelas, Jadi Pak. Jelas. silakan nikmati dan laksanakan diskusi ini dengan sepenuh hati karena ini adalah momen terakhir Bapak Ibu ya. Momen terakhir, ingat momen terakhir secara virtual. Silakan Bapak Ibu untuk saling menyampaikan program ya presentasinya yang sudah disiapkan. Nanti bisa secara bergantian ya Bapak Ibu. Karena ini kita di room yang sama jadi tidak perlu harus breakout room, tetap berada di sini. Bapak Ibu yang sedang di dua kegiatan ya atau dua device, mudah-mudahan tetap bisa konsentrasi juga ya mengikuti dengan baik momen terakhir di virtual ini. Apakah ada yang belum masuk ya? Atau sudah masuk semuanya, Pak Suparjo? Belum, Pak. Ada yang Pak Irwanda ya, asal belum lihat ya? Iya, Pak. Oh iya, nanti dibantu di kontak ya, supaya lengkap semuanya. Baik, dari saya demikian. Sementara Bapak Ibu silakan untuk berdiskusi, presentasikan hasil diskusinya dengan sebaik mungkin ya. Selamat untuk berpresentasi ya. Demikian, terima kasih. Sementara, walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bapak Fasilitator yang sudah memberikan arahan, petunjuk yang jelas dan mudah dipahami dalam melakukan presentasi diskusi kita, presentasi yang hasil diskusi kelompok kemarin. Sebelum kita melakukan presentasi, mohon kesediaannya, ikhlasnya Ibu Jenny. Halo Ibu Jenny. Halo, mohon keikhlasannya untuk memimpin ice breaking agar kita lebih bersemangat lagi. Siap, dipersilakan kepada Ibu Jenny untuk memimpin ice breaking pada kesempatan kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya kedengar nggak? Jelas. Dengar, Bu. Ya, Jelas. soalnya saya device ya, mohon maaf. Oke. Ice breakingnya kita permainan jika maka ya. Jadi orang pertama jika, nanti orang kedua maka. Nah setelah itu baru balik lagi ke orang pertama ya. Oke, deal ya. Gimana Bu? Kita permainan breakingnya permainan jika dan maka. Jadi misalnya jika dan maka. Oke, siap. Orang keduanya nanti yang saya panggil maka. Nah, nanti yang setelah mengungkapkan maka, kalimat maka. Jika maka, lagi. Nanti jika lagi ditunjuk lagi sama orangnya. Oke. Jika kegiatan
CGP ini berakhir, maka silahkan Pak Haji Ajo lanjutkan. Maka kita akan mendapat sertifikat PGP. Bu Nur Asia Pujiwati. Jika lagi teh, jika ritual kali ini selesai, maka apa ya? Dinding. Ulangi lagi Bu, itu kurang jelas. Suaranya terputus-putus, Nasa. Aku lagi di kelas ini teh. Ya. Jika rukol terakhir, rukol pamungkas ya, maka sok mangga Pak Dindin. Maka saya tidak akan membuka Google Meet, HXW, YYXA, KIM lagi. Iya, jika sekarang rukol terakhir kan ya Bu? Iya, betul. Maka saya tidak akan membuka lagi Google Meet, HXW, YYXA, KIM. Itu kode-kode Meet kita. Gitu. Aku mangga anget. Ayo lanjut, mangga. Oke, sekarang saya ya. Jika sudah tidak ada program guru penggerak, tadi udah ya sama Bu Jenny ya itu Maya. Ibu Nur, Ibu Puji. Iya. Oke. Jika sekarang hari Rabu, maka Pak Cahya. Maka besok hari Kamis. Nonton bola gitu Pak, besok kita nonton timnas gitu. Baik, sekarang saya. Jika saya menjadi seorang Menteri Pendidikan, maka saya silakan jawab oleh Bu Lia. Ngeri sekali pertanyaannya. Pernyataannya. Jika sekarang saya Menteri Pendidikan, maka saya akan mewujudkan kenaikan gaji 2 juta tahun depan. Mantap. Oke, mantap. Jika tanggal 23 kita bisa lokakarya bersama, maka saya akan Bu Nani. maka kita akan berfoto bersama lagi. Enggak, lokakarya PP Persama nama Bu Samira, jika satu ruangan disatukan, kita akan duel bersama menggebrakan kelas kita. Baik. Jika pendidikan guru penggerak ini berakhir, maka Bu Ayani. Ya Allah. Jika pendidikan guru penggerak ini berakhir, maka saya akan yang apanya nih? Yang realistisnya atau apanya nih? Saya akan mengamalkan semua ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan gitu. Tentunya akan merubah kepada diri sendiri untuk perubahan yang lain seperti itu. Siapa yang belum? Yang belum siapa? Ini saya lagi di Purwakarta soalnya. Siapa? Irfan sama Pak Irwanda yang belum. Udah ada Pak Irfan, Pak Irwanda. Udah ada. Gina belum. Gina. Bu Gina. Kemudian gitu Bu Gina. Jika apa ya? Jika Anda
Bu Gina, jika Anda menjadi menjadi menantu presiden kali ya. Jika Anda menjadi menteri pendidikan udah ya tadi ya? Jika Udah. Anda menjadi pengawas di ibu kota negara apa sih di IKN? Ada nggak Bu Ginanya? Ada Bu. Jika saya Ada, menjadi ayo, Bu. pengawas di IKN, maka saya akan langsung mengajukan relokasi Bu ke Jawa Barat. Kapok saya tinggal di Kalimantan. Karena saya kapok tinggal di Kalimantan. Ayo bagaimana? Pak Irfanan berarti. Pak Irfan ya? Ayo, Pak Bu. Irfan. Jika lagi, Bu. Oke. Jika saya terpilih menjadi guru teladan, asik. Jika Pak Irfan jika ya. maka naon Pak Irfan? Pak Irfan. Itu ayo Pak Irfan lagi. Pak Irwanda aja tuh, Pak Irwanda. Yang belum saya Pak Irfan ya. Pak Irfan. Ayo Pak Irfan. Jika saya terpilih menjadi guru teladan, maka lulus jadi guru penggerak, saya ingin diangkat itu nyambung. Sekolah. Lain orang. Bu, jika saya Jelas kajian apa? jika Terima kasih kepada Ibu Jenny yang sudah memulai speaking dengan ide yang cukup brilian ya. Membuka suasana yang tadinya Emang pinjam casan mak? asik sekarang menjadi hidup atau lebih aktif lagi. Baik, kita lanjut ke diskusi kelompok. Sebelum kita mulai, apakah kita berdasarkan atau dibalik? Nomor dua dulu menyampaikan materi atau nomor satu dulu kelompok Pak Sarman atau Ibu Samira? Bu Samira aja dulu Pak. Oh siap. Berarti dipersilakan kelompok Ibu Samira dan hasil kelompok kepada Armiwan dan segala hormat. Ya, halo. Saya kedengaran ke suaranya? Jelas ya saya ngomong? Jelas Bu, jelas. Maafkan, sebenarnya putus-putus ya, berisik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Puji, suara ini Moci masuk. Iya, saya lagi di kelas. Bingung, nggak ada lagi tempat. Gak apa-apa ya. Baik, hari ini alhamdulillah kelompoknya Bu Samira dikasih kesempatan untuk mempresentasikan bersama kelompok Bu Samira. Hari ini alhamdulillah ya ada komplit, ada semua, ada Bu Lia, ada Bu Gina, ada Bu Jenny dari Jum Agagarius ya. Pak Irfan juga alhamdulillah hari ini sempat ada ya, habis sempat keluar masuk. Baik, kita akan mempresentasikan rukol hasil kelompok kita yang kemarin. Mangga yang akan mempresentasikan hari ini tuh Ibu Belia ya.
Ayo mangga Bulia, silahkan. Ya, terima kasih Bu Puji yang sudah memberikan waktunya di room kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya izin share warahmatullahi screen wabarakatuh. ya. Sudah tampil belum, Bapak? Jelas, jelas Bulia. Oke, sip. Ya, rekan-rekan semua, baik itu kelompoknya Pak Sarman dan Bu Samira, izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok PP Bu Samira tentang pengelolaan program berdampak pada murid. Nama programnya yaitu Gerus Sambel ya, karena ini ibu-ibu kebanyakan. Jadi ingatnya ke sambal. Nah, apa itu Gerus Sambel? Gerus Sambel itu gerakan wirausaha. Ini suara saya ini nggak echo nggak? Bu Gina, yaudah, udah aman Bulia aman. Aman ya? Oh Bu Gina. Oke, Tadi Bu Gina. makasih Pak Dindin. Dia ini ya, voice-nya nyala ya. Oke. Gerakan Wirausaha Siswa Sambil Belajar. Jadi akronim dari Gerakan Wirausaha Siswa Sambil Belajar. Ini adalah programnya Ibu Gina. Jadi saya memaparkan, nanti Bu Gina yang menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan maupun tanggapan. Ya, ini kelompok kami, Bu Samira dengan fasilitatornya Pak Ade. Lanjut, tujuan pembelajaran. Berdasarkan pemahaman, CGP akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program ya, yang mempromosikan suara pilihan dan kepemilikan murid. Kemudian CGP mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, sedikit tentang Guru Sambal, yaitu Gerakan Wirausaha Siswa Sambil Belajar. Program Guru Sambal ini termasuk intrakurikuler ya, bukan maupun bukan eskul, tapi intrakurikuler. Jadi termasuk ke dalam mapel ya, yang membangun kesadaran bersikap berperilaku wirausaha serta menjadikan peserta didik agar menjadi wirausahawan, entrepreneur yang berhasil sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya, deskripsi singkat. Dalam program Guru Sambal ini, peserta didik mendapatkan pemaparan mendalam mengenai tahapan pasca panen tanaman okra. Selanjutnya, mereka secara langsung terlibat dalam proses budidaya tanaman okra tersebut. Selain itu, peserta didik diberikan pemahaman komprehensif tentang teknik pembuatan kopi okra di bawah bimbingan guru mapel. Peserta didik merancang strategi bisnis dan pemasaran yang komprehensif, mencakup penentuan citra dan posisi produk di pasar, analisis SWOT, serta pengembangan strategi pemahaman yang efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merancang desain kemasan yang menarik dan sesuai dengan tren masa. Selanjutnya, gambaran umum. Kegiatan program tersebut dilaksanakan setiap jam pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, berdurasi 5 kali 45 menit. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh guru mapel PKK. Kemudian murid memilih jenis tanaman okra yang hendak dibudidayakan atau dikembangkan untuk menjadi kopi ya. Murid dikelompokkan berdasarkan job desk yang sudah dipetakan. Selanjutnya melakukan proses pembuatan kopi okra sesuai dengan SOP yang sudah disepakati dan sudah ditelaah oleh guru.
murid membuat strategi entrepreneur dan marketing meliputi citra dan posisi yang diinginkan di pasaran, analisis SWOT, dan strategi pemasaran. Murid memasarkan produk tersebut. Nah, ini sudah ada rekanan ya ke pihak ketiga, yaitu Taiwan Technical Mission. Ini bentuk dari kemitraan ya, yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Alasan memilih program Guru Sambal, 1, mewujudkan visi dalam aspek kewirausahaan, visi sekolah dalam aspek kewirausahaan dan kemandirian. 2, meningkatkan kerjasama antar dinas pertanian, pendidikan, dan sektor industri. Selanjutnya yang ketiga, sebagai alternatif pengganti kopi berkafein. Sekarang ini kan kopi sedang menjamur ya, kafe di mana-mana udah menjadi habit dan kopi. Kita semua suka kopi saat ini. Kemudian karakteristik lingkungan. Ada 2 yang diambil, yaitu 1, lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga menentukan proses pembelajarannya sendiri. Yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Program Y, suara, pilihan, diagram Y, maaf. Suara, pilihan, dan kepemilikan. Suara, murid diberikan kesempatan menyuarakan ide atau tema sesuai dengan job desk yang ditetapkan. Kemudian pilihan, murid diberikan kebebasan dalam memilih tanaman okra yang hendak dibudidayakan atau dikembangkan. Karena jenisnya ada 2 jenis ya, menurut Bu Gina itu. Kemudian kepemilikan, murid terlibat aktif dalam menyuarakan strategi bisnis dan pemasaran. Seperti misalnya jenis kemasannya seperti apa gitu. Mereka itu dari mereka sendiri gitu. Bentuknya, jenisnya, desainnya, dan lain-lainnya. Dampak positif, menambah wawasan, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan wirausaha. Selanjutnya, keterkaitan program dengan profil pelajar Pancasila. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Membaca dan memahami isi sumber bacaan merupakan satu dasar sebuah ilmu dan dianjurkan oleh semua agama. Gotong royong, nggak kebaca. Kegiatan Guru Sambal, murid diajarkan untuk bekerja sama membangun usaha kopi okra, mulai dari pembuatan kopi okra, merancang strategi bisnis pemasaran yang komprehensif, mencakup penentuan citra dan posisi produk di pasar, analisis SWOT, dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Jadi bersama-sama ya dalam merancangnya. Kemudian selanjutnya, kebinekaan global, menumbuh kembangkan sikap terbuka dan rasa saling menghargai dalam menerima keputusan orang lain ketika mempresentasikan atau menyampaikan kembali pemahaman bacaan. Mandiri, membangun kesadaran bersikap berperilaku wirausaha. Selanjutnya udah gotong royong tadi ya. Ada 2. Maaf ya, salah edit ini bapak-bapak, ibu-ibu. Gotong royong bekerja secara kolaborasi, memiliki tingkat kepedulian terhadap sumber daya sekitar agar dapat menjadi seseorang entrepreneur kopi okra. Kemudian kreatif, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan yang dihadapi. Nah, kesimpulan, dari keterkaitan program dengan profil pelajar Pancasila, program Guru Sambal ini terkait dengan profil pelajar Pancasila melalui pengembangan karakter gotong royong dan kreatif. Murid diajak untuk mengembangkan kompetensi melalui ide-ide baru dan mengekspresikan diri mereka melalui berbagai cara sesuai dengan minat dan bakat kompetensi yang ada.
yang sejalan dengan nilai-nilai gotong royong. Ya, Ibu Bapak, ini ada contoh video. Kita coba tampilkan ya. Semoga bisa kebuka ini, kalau tidak berat. Bisa diklik nggak? Oh, enggak. Tampil tidak videonya Ibu Bapak? Tidak bergerak. Gambarnya doang. Iya. Oh, gambarnya Semacam tidak tampil ya? tampilan. Gambarnya tidak tampil ya? Iya, cuma gambar. Nanti ya, di-share aja linknya ya untuk melihat. Share aja linknya ya. Oke. Ya, itu saja hasil presentasi dari kelompoknya PP Bu Samira. Mohon maaf jika ada salah penyuntingan presentasi karena mungkin ketidaktelitian dan lain halnya. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Puji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulia untuk presentasi kelompoknya. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mangga apabila ada dari kelompoknya Pak Sarman untuk menyanggah atau bertanya dipersilahkan. Ada yang mau bertanya kan? Oh, Bu Ain. Ya, mangga, Bu Ain. Ya baik, terima kasih kepada kelompoknya Bu Samira. Jelas gak suaranya? Jelas ya Bu Puji? Ya, baik, terima kasih kesempatannya kepada kelompok Bu Samira. Terima kasih juga kepada Bu Lia yang mewakili temannya untuk presentasi. Saya hanya ingin memberikan tanggapan bahwa tadi saya menyimak apa yang Bu Lia presentasikan itu sudah luar biasa gitu, lengkap, semuanya ada seperti mulai dari runtutan apa, mengapa, dan bagaimana, serta kenapa, ya artinya memilih program itu. Tapi tadi saya agak terlewat sih Bu, yang pas bagian ke siapa gitu sasarannya kan gitu ya. Takutnya slide pertamanya atau saya nggak ngeh gitu. Apakah di kelas berapa atau di apa gitu Bu jenjangnya gitu kan, seperti itu. Terus lengkap juga tadi ada yang dikaitkan dengan profil di situ. Jadi saya setelah mendengar tentang kopi okra ini, jadi saya tertarik gitu ya. Mungkin nanti yang punya programnya juga bisa langsung realisasi gitu, boleh ya. Ketika lokal boleh ya. Tolong ya Bu Gina pertanggungjawaban ini. Ya, terus ya pokoknya bagus, lengkap. Tapi tadi satu aja mungkin yang saya sendiri takutnya terlewat gitu, tidak melihat. Ya baik, terima kasih ya Ibu. Segitu aja, soalnya udah ini masih di Purwakarta. Terima kasih. Ya. Baik Bu Ain, terima kasih ya. Dari yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Kira-kira apa sih kopi orka itu? Gitu. Saya juga udah punya, tapi sampai sekarang belum bisa cobain. Jujur saya lupa itu. Kalau di mana merentak kopi teh. Nanti bisa dipesan ke Bu Gina kalau pas Soka ya. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Dindin, Pak Parjo barangkali? Cukup Bu kalau dari saya. Dindin, jelas. Pak Dindin udah buka catatan tadi dia. Mangga. Bu, diwakili sama juru bicara Bu Aini aja dulu. Udah cukup berarti ya? Baik.
Terima kasih atas sanggahannya. Terima kasih sudah mau memberikan waktunya untuk menyimak hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompoknya Bu Samira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi selanjutnya yang akan disampaikan pemaparan kelompok oleh kelompok PP Pasarman. Kepada kelompok PP Pasarman dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Pak Dindin. Ya, siap. Insya. Terima kasih Pak Haji. Bentar, saya nyiapin dulu modulnya. Izin share screen, teman-teman. Screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. teman-teman yang masih dalam perjalanan. Semoga diberikan kelancaran dan keselamatan dalam perjalanannya. Yang masih di sekolah, semoga diberikan kesabaran dan kekuatan. Yang di rumah dan dimanapun, mari kita semua menikmati rukol sesi terakhir di pertemuan guru penggerak ini. Izinkan saya akan mencoba menjelaskan hasil diskusi kelompok kami pada tanggal 11 November kemarin tentang penyusunan program yang berdampak pada murid. Kami fasilitatornya Pak Ade Syarifudin, pengajar praktiknya Pak Salman Saiful. Ini kami bernostalgia sedikit. Ini pertemuan pertama kami Rukol 0. Kami Siti Aini Farhana, Neng Nani Aini, Dindin Wahyudin Hidayat, Pak Suparjo, Pak Muhammad Cahya, dan Pak Irwanda. Oke. Pada kesempatan hasil diskusi kemarin, kami mendiskusikan tentang program ini, program Redathon. Awalnya sih saya mendengarnya maraton gitu ya kemarin itu, tapi setelah dijelaskan sama Bu Nani, Redathon terdiri dari dua kata, read sama maraton. Maratonnya dipangkas ya jadi aton gitu ya Bu Nani. Jadi Redathon. Jadi membaca ya Redathon. Jenis program ini yaitu co-kurikuler. Jenjang kelas yang menjadi targetnya kami itu yang di SD itu kelas 6, yang di SMP-nya yaitu kelas 7, yang di SMA dan SMK-nya kelas 10. Waktu pelaksanaannya pun berbeda. Di SD itu hari Sabtu, hari SMP-nya hari Sabtu, SMA dan SMK-nya hari Jumat. Tujuan program ini untuk meningkatkan minat baca, menulis peserta didik. Kalau saya kemarin diskusinya itu, ya tujuan program ini hanya bagaimana sih peserta didik itu tertarik apa sih, mau pegang buku aja dulu, pegang buku. Kalau sudah tertarik pegang buku, nanti kesananya kan mau membacanya. Kalau mau membaca, kemudian mereka tertarik untuk menulis. Jadi tujuan program ini bagaimana peserta didik itu mau membaca, minat baca dan menulis. Oke, selanjutnya pembahasannya. Yang pertama itu apa sih Redathon itu? Yang kedua bagaimana pelaksanaannya? Yang ketiga mengapa harus Redathon gitu. Oke. Yang dimaksud dengan Redathon yaitu program membaca secara maraton. Program ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan minat baca dan tingkat literasi siswa di sekolah.
Program ini juga mampu meningkatkan kemandirian dan berpikir kritis. Kemudian bagaimana sih pelaksanaannya? Pelaksanaannya kami itu kemarin diskusi, pelaksanaannya dilakukan di lapangan outdoor ataupun indoor. Jadi si peserta didik atau siswa diminta membaca buku yang tersedia di sekolah. Kemudian siswa membaca buku pilihannya masing-masing dalam waktu 15 sampai 30 menit. Nah, setelah membaca atau waktunya sudah selesai, guru akan mengirimkan link Mentimeter atau Padlet. Siswa diminta untuk menuangkan hasil membacanya atau pemahamannya pada aplikasi tersebut. Kemudian, mengapa memilih program ini? Nah, setelah melihat itu ya skor literasi membaca Indonesia pada PISA tahun 2022 adalah skornya 359, yaitu menempatkan Indonesia di peringkat 70 dari 80. Program Redaton disinyalir mampu meningkatkan literasi di Indonesia atau di sekolah kita. Mengapa memilih program ini? Nah, kenapa sih kita memilih program ini? Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat baca serta menulis peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih peserta didik dalam menambah wawasannya dan kecintaannya terhadap buku. Melalui kegiatan Redaton dapat meningkatkan prestasi akademik juga dan meningkatkan nilai rapor pendidikan di sekolah. Kemudian ada diagram Y. Diagram Y-nya ada suaranya itu apa, voice-nya apa, kepemilikannya seperti apa, pilihannya atau choice-nya seperti apa. Kita lihat yang pertama, suara atau voice. Voice itu kita kemarin menyimpulkannya diskusi dengan siswa tentang program Redaton. Diskusi ini sama siswa itu, oh ayo nak, mau bagaimana tentang waktu pelaksanaannya, tempat kegiatannya, atau seperti apa tempat kegiatannya dan mau seperti apa. Kemudian pilihan diagram Y, komponen pilihan atau choice, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang telah mereka pelajari. Tadi di awal dikirimkan link Padlet, ya nanti mungkin bisa dikasih pilihan atau mau secara langsung, secara dialog atau seperti apa. Terus kepemilikan, ownership. Peserta didik gimana sih ya owner itu ya, supaya peserta didik mempunyai rasa kepemilikan. Pertama, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan Redaton. Yang kedua, ini yang lebih pentingnya, memberi kesempatan peserta didik membawa sumber bacaan yang mungkin mereka miliki dan meminta peserta didiknya berbagi pada peserta didik lain. Jika ada si peserta didik itu membawa buku bacaan yang disukainya dari rumah, terus ada peserta didik yang ingin membaca, dipersilahkan untuk berbagi. Nah, keterkaitan program Redaton ini dengan profil pelajar Pancasila apa sih? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yang pertama ini sesuai dengan anjuran agama kita harus apa sih? Ikro, kita harus banyak membaca. Berkebinekaan global. Nah, kita bagaimana mau tentang masalah tentang global kalau tidak dibiasakan untuk membaca. Kemudian yang ketiga, bergotong royong, yaitu bersama-sama seperti tadi berbagi buku jika ada temannya ingin membaca buku bacaannya. Terus kreatif di sini kami guru-guru mencoba mengajarkannya. Jadi membaca itu bukan hanya buku saja. Sekarang kan kita kalau beli gorengan kan ada kertas nate tinu buku bacaan naon we nya tah maneh lamun teresep maca buku cik lah mun meuli gorengan bala-bala teh minimal baca heula eta tah urut gorengan maneh teh gitu. Terus bernalar kritis, mencoba menafsirkan hasil bacaannya nanti secara kepada guru dituangkan ke Padlet. Terus mandiri ya gitu.
mandiri. Siswa dianjurkan untuk mandiri dalam membiasakan atau dalam membaca. Terus, nah, deskripsi kegiatan redaton ini, program redaton ini adalah program terjadwal. Artinya, sudah dijadwalkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, SMA dan SMK, Sabtu SD dan SMP pukul 07.30 sampai dengan selesai. Sampai dengan selesainya ini tadi 15 sampai 30 menit. Kegiatan diawali dengan senam bersama dulu, kalau di SD ada senam bersama dulu atau oleh guru. Kegiatan redaton berlokasi di lapangan atau halaman sekolah. Kegiatan redaton merupakan upaya menumbuh kembangkan sikap senang dengan buku serta meningkatkan kegemaran dalam membaca. Terakhir, ini dari kami, perjalanan kami selama Loka. Ini karena apa sih rukol terakhir, jadi kami coba sisipkan. Kami bernostalgia sedikit karena kemungkinan ini pertemuan terakhir di Tatap Maya. Sebelum saya mengucapkan terima kasih, ini ada kata-kata terakhir dari kelompok kami. Semua pasti berubah, mau tidak mau ya. Semua pasti berpisah, ingin tidak ingin. Semua pasti berakhir, siap dan tidak siap. Maka dari itu kita harus mau berubah, kita harus siap berpisah, dan yang paling terpenting kita mau berubah dan siap berpisah, dan kita harus siap menerima apapun yang akan terjadi kepada kita. Mau jadi kepala sekolah atau pengawas ataupun tidak, kita harus selalu siap menjadi apapun dalam menangkapi sebuah perubahan. Terima kasih dari kelompok kami. Saya ucapkan sampai jumpa. Oh belum ya, nanti ada sampai jumpanya di terakhir ya. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Haji Suparjo, kita diskusi untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, Pak Hajinya mungkin lagi ada kegiatan yang lain, itu disalut ya. Pak Haji, monitor Pak Haji. Oke. Oh, Bu Nani bisa dipimpin. Oke, udah Pak Hajinya ya. Silakan Pak Haji, sudah selesai. Terima kasih kepada salah satu PP dari Pak Sarman yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Semoga menambah wawasan kita dalam berbagi praktek baik. Dan kepada kelompok Ibu Salmila dipersilakan menambahkan atau memberi pernyataan dan sebagainya, memberi pertanyaan dan sebagainya, dipersilakan kepada kelompok Ibu Salmila kita. Kepada Bu Lia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak akan memberikan pertanyaan, tapi menanggapi dari presentasi yang sudah dibacakan oleh Pak Didin Wahyudin. Sangat baik sekali dan lengkap ya. Pak, saya udah WhatsApp ya Pak ya, minta filenya. Ya. Oke, siap. Ya perlu disadari ya, kemampuan literasi baca generasi sekarang itu sangat kurang sekali, di mana anak-anak sudah keranjingan dengan produk short time ya, mulai dari YouTube pun yang short time gitu, yang ditonton tuh Instagram, WhatsApp gitu ya, yang sifatnya story yang hanya 15 detik gitu.
dan itu mempengaruhi psikologis kita semua ya. Jadi kita tidak tahan dengan proses gitu. Ingin cepat instan. Jadi perilaku-perilaku tersebut ya sedikit-sedikit kita rubah. Kalau bisa harus ada jam khusus ini, jangan 15 menit dan 30 menit ya literasi ini ya. Harus dikembangkan dengan cara baik gitu. Saya rasa 15 menit, 30 menit itu seperti kayak main-main kok untuk membaca itu. Jadi mungkin kedepannya ada jam khusus hanya untuk membaca supaya anak-anak kita itu dan kita sendiri pun terbiasa dengan proses gitu, tidak dengan instan gitu. Karena pengaruh sosial media, internet yang menampilkan short time tersebut mempengaruhi kemampuan literasi putra-putri kita, dan ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua sebagai pendidik ya. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh kelompoknya PP Pasaman, sangat lengkap dan itu menjadi referensi saya dan rekan-rekan untuk memperbaiki pekerjaan kami gitu ya. Ada waktu kan 2 hari lagi ya, due date-nya 2 hari lagi, mungkin ada perbaikan-perbaikan yang akan kami lakukan dari acuan kelompok PP Pasarman. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu Madindin untuk menyampaikan masukan atau arahan atau tanggapan, dipersilakan kepada Pak Didin. Oke. Ya, mohon izin Pak Cahya, saya sebentar ya merespon Bu Lia ya. Terima kasih Bu Lia atas sanjungan dan pujiannya. Ini resiko tampil kedua ya. Tampil kedua itu ada resikonya juga. Saya barusan beberapa menit setelah kelompok 1 tampil di WA sama Bu Aini. Itu kita belum ada profil pelajar Pancasilanya. Kita sebetulnya saling melengkapi ya. Terima kasih juga kelompok 1 telah mengingatkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih juga Bu Aini atas WA-nya harus menyisipkan profil pelajar Pancasila. Makanya kami deskripsinya belum lengkap itu yang profil Pancasila, dadakan banget. Terima kasih juga terhadap kelompok 1 juga luar biasa. Lebih lengkap malah kalau kami bilang ya. Terima kasih. Saya silakan Pak Cahya. Baik, terima kasih. Terdengar suaranya, Pak? Dengar Pak, terdengar. Jelas, Pak Cahya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf kalau misalnya suaranya agak mindeng ya. Jadi untuk saat ini saya lagi kurang sehat ya. Karena di Bandung kondisinya hujan terus. Jadi mohon maaf kalau misalnya suaranya kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Lia tadi, bahwa penguatan literasi di sekolah itu sangat urgent sekali, di mana saat ini menurut data dan penelitian bahwa Indonesia merupakan negara yang krisis literasi. Maka oleh karena itu, ketika berbicara literasi ini bukan hanya sebatas membaca, tetapi sampai sejauh mana anak-anak kita, murid-murid kita itu bisa memahami sebuah fenomena secara kontekstual. Jadi bagaimana kita sebagai guru bukan hanya saja mengajarkan untuk membaca, tetapi bagaimana kita sebagai guru bisa mengajak anak-anak kita untuk bagaimana bisa menganalisis sebuah fenomena secara kontekstual, secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya dilihat dalam literasi perspektif pendidikan Islam, bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Dindin sangat benar sekali, bahwa salah satu nilai dari profil pelajar Pancasila itu ada yang disebut dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana salah satu nilai tersebut sangat relevan sekali dengan nilai literasi ini, di mana Rasulullah SAW menerima sebuah wahyu yang pertama dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau misalnya kita telaah secara bersama-sama, di situ ada sebuah nilai literasi yang sangat penting ya, di mana literasi ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Dan benar kata Bu Lia tadi menyampaikan bahwa perlu sekali misalkan kita menyisihkan waktu untuk bagaimana anak-anak kita bisa membaca dengan menggunakan sumber belajar yang ada di perpustakaan. Bukan hanya saja sumber belajar di perpustakaan, tadi yang disampaikan oleh Pak Dindin ya, minimalnya kalau misalnya anak-anak kita beli bala-bala di sekolah atau di kantin,
ada koran atau apa, sobekan-sobekan kertas bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, itu mungkin bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Terus yang kedua, ketika berbicara literasi ini bukan hanya sebatas membaca ya, tapi juga bagaimana anak-anak kita diajarkan untuk bagaimana bisa menulis. Karena ini merupakan konsep dalam perspektif pendidikan Islam, di mana dalam Al-Quran disebutkan wal qalami wama yasturun. Jadi Allah memperkenalkan literasi kepada kita semuanya dengan konsep menulis. Menulis ini kan bisa menulis kalau misalnya kita diawali dengan membaca. Bagaimana kita bisa menulis kalau misalkan tidak membaca terlebih dahulu. Maka ini salah satu keterkaitan antara membaca dan menulis. Jadi kalau misalkan anak-anak kita ingin bisa menulis, baik itu menulis pantun, menulis puisi, ataupun menulis yang lainnya, maka kita sebagai guru harus memperkenalkan bacaan-bacaan kepada anak-anak kita. Jadi dari situlah bisa membuka jendela dunia. Membaca itu bisa membuka jendela dunia. Dari bacaan-bacaan yang kita dapatkan, yang tersimpan di memori kita, nanti bisa dituangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian di samping membaca dan menulis, kita juga harus memperkenalkan anak-anak kita untuk berani tampil di depan. Jadi apa yang mereka baca, apa yang mereka tulis harus dituangkan dalam sebuah lisan, dalam sebuah lidah untuk bisa berbagi praktik baik, berbagi sesuatu yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita eksplorasi, apa yang sudah kita elaborasi, bacaan-bacaan yang sudah kita dapatkan, kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan, alangkah eloknya, alangkah baiknya bisa diberikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum binnas. Jadi ini juga sejalan dengan salah satu ayat Al-Quran, tsumma aradahum 'alal malaikah. Jadi perlunya bacaan-bacaan yang kita dapatkan, tulisan-tulisan yang sudah kita buatkan, alangkah baiknya dipublikasikan di media sosial. Seperti apa yang sudah saya buatkan juga ya, saya mempunyai pengalaman kalau sudah saya membaca, sudah saya menulis, kemudian saya tuangkan dalam sebuah platform media digital. Saya seringkali membuat tulisan-tulisan yang dibuat dalam Kompasiana. Kurang lebih udah 11 tulisan yang alhamdulillah sudah dipublikasi di media Kompasiana. Ini merupakan konsep literasi yang sangat erat kaitannya dengan ajaran-ajaran pendidikan Islam ya. Apalagi pendidikan umum, karena berbicara literasi ini sangat penting sekali untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Karena ini merupakan sesuatu yang penting, karena melihat data riset penelitian di Indonesia ini sangat krisis literasi, jadi penting sekali untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Mungkin itu saja Pak tanggapannya, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan atau pemaparan tambahan ulasan dari kelompok PP Pak Sarman. Mungkin ada lagi yang mau mengulas karena waktu baru 16.43. Cukup? Oke, Pak izin, Pak Suparjo. Silakan. Izin saya mau menanggapi dari program yang dijelaskan oleh kelompok 2. Ini saya sangat tertarik karena program ini sangat bagus nih. Karena kan dimulai dari anak SD, ada SD, SMP, SMA. Nah, yang paling diutamakan mungkin di SD ya. Nah, saya hanya menanggapi saja. Ini sangat bagus. Kalau bisa ditambah dengan perhitungan juga ya, selain membaca, tambah dengan ini programnya program readathon. Yang saya ketahui ini read itu membaca, tapi kalau athon itu saya belum mengetahui ya. Yang saya ketahui adalah athlon. Athlon itu kata utama dari atletik yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya berlomba. Jadi ini bisa mungkin sama ya,
Aton dengan Atuan ini sama, bisa dikatakan berlomba-lomba dalam membaca. Artinya kita bisa melalui program ini bisa menjadikan anak SD, siswa kita itu lebih minat lagi dalam membaca. Ini sangat bagus program ini. Kemudian memang kegiatan kokuler ini sudah terstruktur ya programnya, bisa diaplikasikan juga bisa diaplikasikan juga di sekolah saya nanti. Saya sangat terinspirasi dengan program yang kelompok 2 paparkan. Mungkin itu saja Pak Suparjo. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak atas tanggapan dari kata real daton ya. Real itu artinya membaca, daton artinya itu tadi kata akronim dari maraton mungkin begitu ya. Ada untuk menambahkan mungkin dari kelompok PP Pak Sarman atau kita cukupkan? Bu Aini mungkin yang punya ini owner redatonnya. Iya, Pak. Oke. Ya, silakan. Closing Bu. statement dari Bu. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk redaton ini di sekolah saya sudah mulai dicoba, Bapak Ibu. Terlebih mengapa hal utamanya mengapa kita mencoba redaton karena nilai rapot pendidikan di sekolah kami khususnya literasi masih rendah gitu. Dan kemudian dari mulai tahun ini kita sudah mencoba redaton walaupun ini belum signifikan waktunya, tidak setiap minggu tapi masih 1 bulan sekali gitu ya. Dan kami sisipkan di pembiasaan, tapi hasilnya alhamdulillah untuk tahun ini nilai literasi di rapot pendidikan SMN 3 Tita Jaya sudah mulai meningkat. Alhamdulillah itu. Jadi dampaknya sangat baik untuk siswa-siswi. Sekarang sudah mulai tertarik dengan yang namanya buku. Yang awalnya kalau ada buku juga dibiarkan saja, sekarang kalau ada buku, itu buku siapa ya? Kok udah lecek kayak gini, sayang. Jadi udah mulai ada rasa sayangnya sama buku gitu dari mulai ini. Jadi insya Allah kedepannya juga kami berharap bisa setiap minggu melaksanakan redaton ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Neng Nani yang sudah menambahkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Dindin. Mungkin cukup ya diskusi kita pada kesempatan ini. Jika memang sudah dirasa cukup, kita kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Kepada yang terhormat Bapak Ade Sarifudin dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Parjo. Saya menyimak dengan seksama pemaparan dari setiap kelompok. Sangat unik ya dan menarik gitu. Setiap program gitu. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan ya. Dan disempurnakan tentunya, terutama di sekolah yang sudah menggunakannya ya. Tadi seperti literasi ya. Itu kan memang sudah diimplementasikan ya. Betul tidak? Sudah Pak di sekolah Bu Neng Nani. Nah, mudah-mudahan itu bisa dilengkapi ya, disempurnakan sehingga mampu menjadi gerakan kalau bisa ya. Menjadi advokasi gitu. Literasi kita kan sangat miris ya hari ini. Juga tadi tentang kewirausahaan juga itu sangat menarik ya. Apa tadi teh akronimnya tuh? Ada sambal apa tadi? Gerus sambal, Pak. Oh, gerus sambal. Gerakan usaha sambil belajar. Oh, keren banget itu ya. Ya mudah-mudahan ini juga bisa berbagi praktik baikan ya kepada yang lain gitu. Kalau ada sesuatu yang baik dan
bagus, kenapa tidak kita untuk berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mempresentasikan diskusi kelompoknya. Harapan saya adalah Bapak Ibu tadi ya mampu mengimplementasikan, atau paling tidak ini kan baru simulasi ya bahasanya, kita baru secara virtual dan satu program yang dimunculkan. Lebih dari itu mudah-mudahan nanti secara intern ya di ekosistem sekolahnya melalui Bapak Ibu sebagai agen penggerak masing-masing di ekosistem sekolah, mudah-mudahan mampu melahirkan ide gagasan yang memang diperlukan sesuai dengan karakter dan kebutuhan hari ini itu. Saya kira kalau ditelaah lebih dalam ya, diselami lebih dalam, sangat banyak ya yang PR kita hari ini. Tadi kita bicara literasinya, belum lagi numerasi atau yang lainnya gitu. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa discuss ya melalui kombel-kombelnya di sekolah. Saya kira masih banyak kesempatan. Ini adalah merupakan prototype ya atau percontohan saja. Oh, ternyata dalam menyusun program yang brilian, yang bagus itu ada langkah-langkahnya loh gitu. Tidak sembarangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 17 kurang 5 menit. Dan saya ingin coba sedikit merefleksikan Bapak Ibu ya, sebelum nanti kita tutup ya. Dari apa yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu, saya tentu ingin mendapatkan perspektif dari sudut pandang Bapak Ibu ya, tatkala nanti menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Pertanyaan yang pertama adalah, jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, nah bagaimana Bapak Ibu berbagi praktik baik dan karya kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik? Sekali lagi ya, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda berbagi praktik baik dan karya kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik? Boleh Bapak Ibu untuk meresponnya? Jasmine, Jasmine raise hand ya. Silahkan. Pak Irfan. Oh, diturunkan lagi nampaknya. Silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Gitu. Silakan. Ya, ayo tuh. Ini Pak diam-diam. Ya dibantu ya. Pak Parjo, apa? Jika saya menjadi kepala sekolah, program kepemimpinan yang berpihak kepada murid, pertama ini program akan saya sampaikan kepada rekan ketiga S. Saya sampaikan dalam rapat itu. Program yang sudah saya terapkan yaitu menumbuh kembangkan minat anak sesuai dengan membuat program eskul sesuai dengan minat anak, Pak. Nah, jadi saya membuat eskul itu berdasarkan minat anak. Jadi tidak semua anak itu mengikuti eskul yang sama. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan dalam pengembangan kepemimpinan murid, Pak. Ya, Pak Irwanda mana? Pak Parjo udah jadi kepala sekolah ya. Jadi tinggal bisa langsung eksekusi Pak. Gitu Sudah, ya. sudah Pak. Iya, sudah Pak. Silakan saja itu di forum-forum terbuka ya, K3S ataupun yang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bapak Ibu dapat mendampingi kepala sekolah dalam berbagi praktik baik dan karya kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini adalah sebagai pengawas, itu bagaimana mendampinginya kepala sekolah.
Mangga, silakan. Bagaimana mendampingi kepala sekolah? Silakan Bu Jani. Ya, nggak apa. Silakan Bu Ya, Jen. Terus saya pencet. Ulangi lagi Pak, jika saya pengawas sekolah. Oh ya, jika Bu Jenny sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bu Jenny mendampingi kepala sekolah dalam berbagi praktik baik dan karya kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Cara mendampinginya lebih ke sana. Bagaimana saya mendampinginya? Kalau selama ini ya Pak ya, kalau misalnya saya lihat itu kepala sekolah itu datang, jadi sekolah itu melaporkan kepada pengawas bahwa oh ini ada kegiatan, jadi si pengawasnya itu akan mendampingi, kayak misalnya kemarin saya contoh nggak apa-apa Pak? Oke, jadi Silakan, boleh. Ya, jadi misalnya kemarin saya ini kan sedang ada program P5 ya. Nah, gitu. Jadi kami melaporkan kepada pengawas bahwa kami sedang ada program P5 dan akan mengadakan studi visit ke Telaga Desa di kawasan KIC. Itu bagaimana cara membuat pupuk kompos gitu kan, bagaimana cara memilihnya, terus dan kegiatan lainnya. Nah, maka sebagai seorang pengawas itu maka dia akan mendampingi kegiatan tersebut kayak gitu Pak, dan terus ya gitu Pak, akan mendampingi kegiatan yang benar-benar oh ini yang merupakan kegiatan mau itu kegiatan kurikuler atau intrakurikuler atau kokurikuler itu yang benar-benar mendukung kegiatan anak, karena kan memang itu kan P5 itu kan kegiatannya itu memang ini apa ya ditujukan pada akhirnya itu bermuara pada panen karya yang memberitahukan kepada orang tua siswa oh bahwa inilah hasil karya para peserta didik. Jadi memang si pengawas itu benar-benar dari awal sampai akhir tuh prosesnya fase-fasenya itu mengikuti gitu Pak. Gitu ya Bapak. Mohon maaf Bapak, saya agak kebagi nih kalau misalnya agak apa-apa. Bu Jenny ini seragamnya putih-putih ya. Lagi iya, acara ya? Pak. Sedang emosi Pak, ini sedang Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, dijalani aja. Ini iya, juga Bapak. ada yang lagi di perjalanan juga. Kalau tadi kalau nggak salah Bu Aeni lagi di Purwakarta ya? Bu Aeni kemana Bu Aeni? Bu Aeni lagi di Purwakarta? Iya, Pak. Acara apa ya? Iya, Bapak, maaf. Ini masih di Purwakarta. Oh iya. Baik, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Jenny ya atas jawabannya. Tentu Bapak Ibu, pengawas ini ya bukan hanya sekedar memberikan arahan-arahan ya, satu arah. Sekarang itu udah nggak zaman ya pengawas memberikan arahan satu arah gitu. Sekarang itu pengawas harus bisa mendampingi itu, mengcoaching kepada kepala sekolah. Bahkan filosofi duduk saja bukan adep-adepan Pak Parjo, pengawas itu, tapi saling berdampingan. Nah, itu filosofinya adalah bagaimana si pengawas ini menjadi coach ya atau pendamping dari kepala sekolah tersebut dan mengurai semua problem ya, permasalahan, termasuk yang tadi ya, program yang tadi. Dikawal sampai beres. Bukan datang tanda tangan, ngobrol santai, pulang. Nggak begitu ya. Nah, ini kadang-kadang mudah-mudahan kalau kita hari ini sebagai calon guru penggerak yang memang sudah dipersiapkan, tentu akan lebih memahami dan lebih matang ya terhadap tupoksi, terhadap job desk yang sebetulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya waktu telah berlalu dan kita mulai dari
bulan apa ya, 8 bulan yang lalu ya kalau tidak salah. Karena kita sempat ada break ya 2 bulan kalau tidak salah. Jadi kalau saya bilang nggak kerasa sekarang udah di penghujung, kata siapa nggak kerasa? Kerasa kok. Ya kita memang menjalaninya kerasa banget apalagi ketika kita dihadapkan di satu momen yang sangat padat sekali. Saya sangat mengerti dan memahami kondisi tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini momen terakhir ya. Saya tidak akan berbicara tentang substansi modul lagi ya. Sekarang lebih ke sisi emosional saja, Bapak Ibu. Saya sebagai fasilitator, Bapak Ibu tentu banyak sekali apa namanya menyampaikan ya narasi atau kata-kata ya kehilafan, kesalahan yang tanpa disadari. Untuk itu mohon dimaafkan Bapak Ibu ya kalau ada salah-salah kata. Sama-sama Dan Pak, mohon dimaafkan juga. ya saya berharap Bapak Ibu terus tumbuh ya seperti Amin. pohon alang-alang. Pohon alang-alang itu ringan, mudah tumbuh, terbang, ketika hinggap di mana saja dia akan tumbuh dengan cepat. Saya percaya Bapak Ibu akan tumbuh dimanapun dengan segala potensi yang dimilikinya masing-masing. Dan Bapak Ibu teruslah apa namanya menjadi seperti intan mutiara yang terus selalu bersinar ya dimanapun, di tempat manapun. Kalau yang namanya berharga, bernilai, emas ya atau intan mutiara ya kalau bersinar ya bersinar, mau di tempat gelap gulita sekalipun. Dan saya meyakini intan mutiara itu adalah Bapak Ibu semuanya ya. Amin. Bapak Ibu, pertemuan ruang kolaborasi perjalanan apa namanya pendidikan guru penggerak khususnya di ruang kolaborasi sampai di sini saya berharap dan berdoa gitu bahwa Bapak Ibu harus menjadi calon guru penggerak yang tidak kaleng-kaleng gitu. Bukan kaleng-kaleng gitu. Artinya Bapak Ibu mampu mengijawantahkan, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai guru penggerak yang benar-benarnya gitu. Kalau saya kemarin bilang bahwa biarlah segala dinamika hari ini terjadi, perubahan, distorsi kebijakan, termasuk juga arah kebijakan dan nanti arahnya akan kemana. Biarlah itu berlalu gitu. Karena saya dari awal mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi calon guru penggerak ini bukan hanya sekedar formality, bukan hanya sekedar nyari titel, bukan hanya sekedar punya apa namanya ambisi jadi kepala sekolah. Sangat rendahan sekali kalau kita cara berpikirnya seperti itu. Tapi saya mengajak Bapak Ibu hadirkan ruh gitu, hadirkan kebermaknaan setiap modul, setiap momen, bahkan di pertemuan, setiap pertemuan sekecil apapun ya, kayak kita hari ini kita bertemu secara virtual, maknailah gitu, selamilah gitu setiap momen ini, karena sesungguhnya sangat apa namanya ada nilai, ada ilmu, ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan dan bisa kita implementasikan gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti menjadi guru penggerak yang bukan kaleng-kaleng gitu. Bapak Ibu menjadi guru penggerak yang bernilai, yang memang punya determinasi gitu untuk memprakarsai perubahan. Mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, mau jadi guru biasa saja, Bapak Ibu tetap bernilai. Bapak Ibu tetap bersinar seperti intan mutiara yang tadi saya maksud. Bapak Ibu seperti pohon alang-alang yang mampu tumbuh dimanapun. Menjadi mercusuar untuk semuanya. Bapak Ibu terima kasih atas segala kebersamaannya. Saya selalu merindukan ya sosok Pak Parjo yang
dewasa, tenang gitu ya, bisa mengemong ya, mengayomi guru-guru. Dengan saya juga melihat sosok Pak Irfan yang selalu kadang-kadang dikangenin ya, kemana Pak Irfan tuh ya, dan selalu berusaha ya hadir gitu, termasuk juga Bu Samira yang selalu menguatkan ya dari sejak awal gitu. Kita udah apa namanya berdinamikanya tuh dari awal gitu dari sebelum mulai Klub Penggerak. Juga Pak Dindin yang dengan senyum selalu tersenyum ya kondisi apapun ya, Masya Allah. Pak Cahya ya yang betapa sangat literat ya. Iya. Sama Maaf sibuk Pak ya, Cahya, Pak. juga Bu Lia gitu yang cakap, Bu Aini yang PAW komunikasinya betapa lancar begitu, Bu Jenny yang ya ceria, Pak Irwanda tenang tapi menghanyutkan ya. Nggak tahu Pak Irwanda ini masih stay tune atau enggak, belum kelihatan. Siapa lagi, Bu Sri ya, Bu Nur ya, Bu Puji dan semuanya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon berkenan nanti feedback ya sebagai kata perpisahan lah dari Pak Parjo atau teman-teman semuanya ya. Sementara dari saya itu, Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi ya. Tapi bukan berarti kita selesai ya. Bapak Ibu tetap semangat karena masih banyak rangkaian yang harus dituntaskan gitu. Demikian, saya mohon feedbacknya, silakan dari siapa? Untuk feedback saya percayakan kepada Ibu Lia. Silakan Ibu Lia Andriani untuk menyampaikan sepatah kata dari perwakilan kita CGP Angkatan 11. Dipersilakan kepada Bu Lia. Ya, terima kasih Pak Suparjo telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan feedback atas ruang kolaborasi yang dari awal sudah banyak kita lakukan ya, dinamikanya, permasalahannya, suka dukanya. Saya yakin deh teman-teman sepakat dengan pernyataan saya bahwa kita sangat bersyukur difasilitatori oleh Pak Ade Saripudin di sini. Itu jadi topik Pak di grup. Sangat bersyukur sekali kita mendapat fasilitator yang sangat pengertian dengan kondisi para GP-nya, berbagai macam permasalahan yang dihadapi gitu ya. Bapak dengan sabar memahami kondisi kita semua dengan keterbatasan yang kita hadapi, di mana rekan-rekan kita ini selama proses CGP ini di luar prediksi ya Pak, berbarengan dengan PPG, berbarengan dengan kegiatan seperti Bu Jenny saat ini, MOOC ya Bu Jenny ya, dan alhamdulillah dengan segala macam keruwetan saya pribadi, keruwetan di tempat kerja, tapi dengan Bapak fasilitator kami dan juga pengajar praktik yang begitu pengertian dengan keadaan kami gitu ya, kami sangat mensyukuri itu semua gitu. Kita beriringan bersama apapun permasalahannya, apapun tantangan yang dihadapinya dengan support yang begitu luar biasa. Begitupun dengan rekan-rekan semuanya saling mensupport ketika saya kejadian off cam kemarin ya. Begitu sentimental sekali gitu. Padahal masalahnya di mana, tapi terbawa sampai recall dan teman-teman semua memahami dan memberikan support itu luar biasa. Dorongan yang luar biasa, recharge energi yang begitu luar biasa kepada saya pribadi. Begitupun teman-teman yang lain yang memiliki permasalahan. Seminggu kemarin rekan kita Begina mengalami musibah, mertuanya meninggal dunia ya, perlu diketahui bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua. Tapi kita saling menguatkan gitu. Ayo, ini akhir, jangan patah semangat. Kita hadapi bersama-sama segala macam permasalahan. Jadi intinya satu kata, saya yakin semua sepakat bersyukur. Kita berada dalam kelas yang
sama di kelasnya Bapak Ade Saripudin. Terima kasih Pak Ade, mohon maaf dengan kenakalan-kenakalan kita semua ya, yang sering telat mengumpulkan tugas. Mohon maaf sekali dan terima kasih atas bimbingannya dan pengarahannya. Itu saja Pak, testimoni feedback dari kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, quotes-nya. Pak Didin nih yang bikin quotes-nya. Pak Didin mau bikin quotes, Pak Didin. Enggak, setiap orang, satu orang 1 menit, quotes-nya apa? Mungkin Satu orang, ada satu orang. tambahan beberapa kalimat dari Ibu Jenny. Dipersilakan kepada Ibu Jenny untuk menambahkan feedbacknya. Pantun Bu Dari Jenny, jagonya pantun ini. Silakan kepada Bu Jenny. Aduh, saya tidak bisa berkata-kata. Saya dari awal, saya selalu bilang ke rekan-rekan saya di sekolah saya itu kan ada 3 CGP, saya dan 2 rekan saya. Saya selalu bilang, nggak tahu pokoknya saya kebaikan apa yang dibalas sama Allah sampai saya dapat fasilitator, dapetin PP, dapetin kelompok, dan dapetin kelompok fasil yang bener-bener Masya Allah banget gitu. Itu selalu saya bilang sampai kata senior saya, Neng, bener ya, rezeki itu nggak mesti selalu uang, tapi ketika kita dapetin fasil, dapetin kelompok, dapetin PP yang enak itu bener-bener Masya Allah loh, itu nikmat banget dan itu saya rasakan banget Bapak. Dan saya ngerasa banget apalagi di kemarin tuh dari 28 Oktober sampai saat ini tuh menurut saya ini adalah fase terberat saya karena benar-benar CGP, MOC, koordinator P5 dan yang lain-lain itu yang benar-benar aduh Masya Allah sampai saya bilang ke Lia, aduh Li ini gimana ya, tapi benar-benar udah deh ini gue kirim gitu kan, maksudnya primbonnya, dan itu kan tidak semua orang bisa berbagi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar apalagi fasilnya itu Masya Allah banget Bapak. Saya sekali lagi pokoknya saya terima kasih banget. Nggak tahu saya pokoknya saya melo Bapak kalau misalnya ingat CGP ini yang Masya Allah luar biasa, dimulai dari fasil, PP, kelompok, rekan-rekan itu aduh sudah deh saya tidak bisa berkata-kata. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin kita cukupkan ya umpan balik feedback dari anggota CGP. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak PP, dan Ibu PP juga, Ibu Samira, yang sudah membersamai kita selama kegiatan CGP. Saya yakin kebaikan Bapak dan kebaikan Ibu akan kami salurkan kepada peserta didik kami. Semoga ini menjadi amal yang baik, ladang yang baik untuk kita semua. Wabil khusus kepada Bapak Fasilitator dan Bapak pengajar praktek serta Ibu pengajar praktek Ibu Samira. Semoga arahan yang baiknya akan kita terapkan dalam kehidupan kita di sekolah. Mungkin cukup ya kata-kata pada hari ini. Baik. Sebelum ya silakan Pak. Cukup Pak, Pak Parjo ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya inilah saya begitu ya, dengan cara bekerjanya begitu. Mungkin setiap fasil akan berbeda tentu ya, banyak cerita dengan teman-teman. Kalau saya begini gitu, tidak sama dengan yang lain, dan begitupun yang lain tidak sama dengan saya. Ya Bapak Ibu hebat ya, luar biasa bisa melewati fase ini, karena ya saya ingat betul ada yang tadi ya Bu Jenny dihadapi dengan berbagai macam kegiatan, ada yang juga dirundung pilu ya, tadi Bu Gina ya kepergian keluarganya, kemudian Pak Cahya ya sambil di mendampingi bundanya dirawat, belum lagi yang sebelum-sebelumnya juga sama. Ini luar biasa gitu. Tapi kita semua mampu melewatinya. Bapak Ibu luar biasa, hebat semuanya. Tetap semangat, sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikan, menuntaskan tugas-tugasnya sampai akhir dan nanti lulus bersama, insya Allah. Di akhir nanti kita panen raya ya. Amin. Saya kira sekian. Pak Parjo, terima kasih atas kebersamaannya. Bapak Ibu sehat-sehat ya.
tetap semangat ya. Bu Samira, luar biasa. Bu Samira, Pak Sarman, terima kasih. Karena masih ada PR ya berikutnya, pendampingan PI dan Loka ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jazakallah khairan katsiran Bapak. Semoga sehat selalu ya, semuanya. terakhir Pak Sarman, Bu Pak Ade. Samira. Terakhir, ya, terakhir Pak Ade, ya mungkin tanggal 7 Desember kami akan panen karya. Jika Bapak berkenan hadir kalau ada waktu, itu merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan untuk kami semua jika Bapak bisa berkenan hadir. Itu aja Pak. Tanggal 7 Desember ya Pak Ade. Oh iya, insya Allah ya. Jadi kita lihat ya. Nah, kalau secara aturan memang fasilitator tidak diperkenankan untuk hadir. Oh, tidak diperkenakan. Ya, tapi kalau kapasitinya lain ya beda ceritanya. Oh iya. Bisa diselesaikan. Kemarin dari rapat dengan Bapak Kabid Dinas Pendidikan Karawang, memang ada yang diundang. Tapi kalau mau, gitu. ya kalau siap tanda itu, silakan. Gitu Pak. Terima kasih ya. Nuhun, atau nuhun. Siapa sekarang foto bersama? Foto. Ya, foto ya, foto terakhir. Ini di saya nggak muncul semuanya on cam ya, atau sinyal, atau karena memang nggak dibuka? Tidak dibuka Pak. Oh, tidak Sinyal dibuka. kayak sinyal Pak. Oh, sinyal. Boleh atau yang bisa kelihatan semuanya siapa? Ada aku. Oh, Ibu kelihatan semuanya ya? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, dapat. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Semuanya, sampai jumpa di Loka. Ngopi bareng ya. Enggak, barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau saya ada kesalahan. Ada Pak Irwanda, ada Montosan, Pak Sarman, Bu Samira, terima kasih. Pak Ade, terima kasih Pak. Masya Allah. Sami-sami. Terima kasih Pak Ade, jazakallah. Maafin ya Pak kalau ada kesalahan Bu Sama-sama. semuanya. Bye. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. Bapak. Enggak, Bu Mira. Terima kasih. Mangga. Mas Arman ayo mangga.